Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayla Ataya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel dengan judul A New Method of Projecting Populations Based on Trends in Life Expectancy and Survival yang ditulis oleh Les Mayhew dan David Smith dan dipublikasikan pada jurnal Population Studies tahun 2013. Artikel ini membahas suatu metode baru dalam memproyeksikan jumlah penduduk berdasarkan tren harapan hidup dan tingkat kelangsungan hidup penduduk. Penelitian ini dilatar belakangi dengan permasalahan proyeksi populasi sangat penting untuk perencanaan pemerintah. Banyak proyeksi populasi nasional memiliki tingkat akurasi yang rendah. Kesalahan terbesar terjadi pada kelompok usia lanjut. Metode yang ada sering meremehkan peningkatan harapan hidup, sehingga jumlah penduduk lansia dan yang diproyeksikan terlalu kecil. Rumusan masalahnya, bagaimana mengembangkan metode proyeksi populasi yang lebih akurat dengan memanfaatkan hubungan antara harapan hidup dan tingkat kelangsungan hidup atau survivorship. Tujuan penelitian ini, satu, mengembangkan metode baru proyeksi populasi berbasis life expectancy dan survivorship, menguji akurasi metode yang diusulkan, membandingkan hasil metode baru dengan proyeksi resmi government Actuaries Department, Inggris, menghasilkan proyeksi populasi usia 50 tahun ke atas yang lebih akurat. Kebaruan yang ditemukan pada eh, penelitian ini adalah metode konvensional memproyeksikan populasi berdasarkan tingkat mortalitas atau kematian. Metode yang diusulkan memproyeksi populasi berdasarkan hubungan antara harapan hidup atau life expectancy dan probabilitas bertahan hidup atau survivorship. Keunggulannya, data survivorship lebih stabil, fluktuasi lebih kecil dibanding data mortalitas, hasil proyeksi lebih akurat. Metode statistika yang digunakan pertama adalah regresi linear dengan tujuan menghubungkan life expectancy dengan usia bertahan hidup pada setiap persentil populasi. Dua, regresi polinomial orde 2 dengan tujuan memproyeksikan tren harapan hidup di masa depan. Tiga, koefisien determinasi dengan tujuan mengukur tingkat kecocokan model. Sebagian besar model memiliki R-squared lebih besar dari 0,99. Metode matematika yang digunakan, yang pertama ada fungsi Gompertz-McCaham digunakan untuk membentuk kurva survival dengan tujuan mengestimasi jumlah individu yang bertahan hidup pada setiap usia, menyusun life table lengkap, menghasilkan proyeksi populasi berdasarkan probabilitas kelangsungan hidup. Data penelitian yang digunakan adalah England and Wallace tahun 1952 sampai 2003, fokus usia 50 tahun ke atas. Tujuan temuan penelitian ini yang pertama, terdapat hubungan yang sangat kuat antara life expectancy dan survivorship. Nilai R-squared umumnya lebih besar dari 0,99. Metode yang diusulkan menghasilkan proyeksi yang lebih dekat dengan data aktual dibanding metode GAD. Peningkatan harapan hidup pada usia lanjut lebih besar daripada yang diperkirakan metode resmi. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengembangkan metode baru dalam proyeksi populasi yang didasarkan pada hubungan antara harapan hidup, life expectancy, dan kelangsungan hidup atau survivorship, berbeda dengan metode konvensional yang berfokus pada proyeksi tingkat kematian atau mortality. Metode yang diusulkan memanfaatkan pola survivorship yang lebih stabil, sehingga menghasilkan proyeksi yang lebih akurat. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara harapan hidup dan probabilitas bertahan hidup pada berbagai kelompok usia, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi yang sangat tinggi. Berdasarkan pengujian menggunakan data England dan Wallace, metode yang dikembangkan mampu memberikan hasil proyeksi yang lebih mendekati kondisi aktual dibandingkan proyeksi resmi Government Actuaries Department. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan harapan hidup pada kelompok usia lanjut selama ini cenderung diremehkan oleh metode proyeksi konvensional, sehingga jumlah penduduk lansia yang diperkirakan menjadi lebih rendah dari kenyataan. Selain itu, hasil proyeksi hingga tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia 50 tahun ke atas diperkirakan sekitar
595.000 orang lebih banyak dibandingkan hasil proyeksi resmi. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan umur panjang penduduk memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur populasi di masa depan. Oleh karena itu, metode berbasis survivorship dapat menjadi alternatif yang lebih baik dalam penyusunan proyeksi populasi, terutama untuk mendukung perencanaan kebijakan di bidang pensiun, kesehatan, jaminan sosial, dan pengelolaan anggaran publik pada masyarakat yang terus mengalami penuaan atau aging population. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.